Pada pertemuan ini, kita membicarakan tentang direct costing, cost volume profit analysis, dan theory of constraint. Ada 11 hal yang harus kalian kuasai. Pertama, membedakan antara direct costing dengan absorption costing, lalu menghitung income, laba berdasarkan direct costing, dan bagaimana merekonsiliasikan angka tersebut dengan angka pada absorption costing. Yang berikutnya menyebutkan penggunaan dari direct costing untuk apa saja, lalu menyatakan argumen yang mendukung dan menentang penggunaan direct costing. Kelima, menentukan posisi dari profesi akuntansi, pajak, dan juga OJK terkait dengan penggunaan direct costing untuk external reporting. Kemudian kita beralih pada cost volume profit analysis, menghitung tingkat penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba tertentu, lalu menyiapkan break-even charge, kemudian menghitung margin of safety dan margin of safety ratio. Lalu kita masuk ke pembahasan theory of constraint, hubungan antara direct costing dengan theory of constraint, lalu menghitung dan mendefinisikan throughput, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasi constraint atau bottleneck dalam suatu sistem produksi. Itu 11 hal yang harus dikuasai pada pertemuan kita kali ini. Ketika kita mempelajari factory overhead pada bagian-bagian sebelumnya, kita tahu bahwa FOH dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif yang dapat dihitung berdasarkan FOH standar atau anggaran maupun FOH aktual. Ya. Nah, pada akhirnya kita akan mendapatkan biaya produk yang membebankan semua biaya atau disebut absorption costing atau full costing, atau karena memang ini yang biasa digunakan disebut juga conventional costing. Nah, kemudian ketika overhead diterapkan, maka besarnya overhead yang dibebankan ke produk adalah fungsi dari tarif dikalikan volume, ya. Dan ini yang menyebabkan perbedaan antara FOH aktual dengan FOH yang diterapkan. Sebagian itu terjadi ya, karena memang adanya perbedaan antara biaya yang kita keluarkan dengan biaya standar atau anggaran, tapi juga ada yang disebabkan karena perbedaan aktivitas, karena volume yang digunakan untuk menentukan tarif berbeda dengan volume aktual. Nah, sehingga menimbulkan over or under applied. Jadi persoalan utama yang terjadi ketika absorption costing digunakan adalah unit cost akan berfluktuasi dari satu periode ke periode lain karena perbedaan jumlah yang diproduksi. Ya. Karena apa? Karena fixed cost itu kemudian dialokasikan pada tingkat aktivitas yang berbeda antara ketika ditentukan tarifnya dengan apa yang terjadi setelah aktual. Ya. Nah, akibatnya apa? Jadi perbedaan unit cost terjadi karena perbedaan dari volume dari satu periode ke periode. Nah, jika kita dapat menemukan cara untuk menentukan atau melakukan keputusan di mana tidak dipengaruhi oleh perubahan volume tadi, maka kita akan menggunakan direct costing. Jadi direct costing itu membuat pengambilan keputusan itu lebih baik, ya, karena dia menghilangkan alokasi arbiter dari fixed cost dan hanya membebankan variable cost kepada akun-akun persediaan. Kemudian ketika dikaitkan dengan cost volume profit analysis dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara biaya, laba, product mix, dan volume penjualan. Lalu yang terakhir kemudian ketika diaplikasikan atau dikombinasikan dengan theory of constraint sebagai pendekatan pengambilan keputusan, maka pendekatan direct costing ini akan sangat berguna bagi analisis biaya produksi pada perusahaan. Mari kita lihat definisinya. Jadi direct costing atau sering disebut juga variable costing atau marginal costing itu membebankan kepada produk hanya biaya produksi yang bervariasi secara langsung dengan volume. Jadi hanya direct materials, direct labor, dan factory overhead.
variabel. Itu dibebankan ke work in process, finished good, dan cost of goods sold. Ya. Nah, untuk itu, semua fixed manufacturing cost akan dibebankan sebagai period cost, ya, seperti depresiasi, asuransi, pajak, gaji supervisor, dan sebagainya. Ya. Karena fixed cost ini lebih tepat kalau kita lihat dia memang harus dibebankan berapapun volumenya. Jadi dia lebih dekat kepada waktu dibandingkan dengan aktivitas produk. Oleh karena itu lebih tepat dibebankan sebagai period expense daripada ke inventory menurut pendekatan ini. Direct costing fokus pada biaya-biaya yang muncul dari aktivitas produksi dan perubahan tingkat produksi tersebut, dan ada dua pendekatan atau dua fokus. Pertama untuk internal, bagaimana hubungan antara fixed cost, fixed variable cost dengan konsep margin kontribusi, dan yang kedua menggunakan untuk direct cost itu untuk inventory costing, ya, untuk menentukan income dan dalam pelaporan keuangan. Kita definisikan terlebih dahulu contribution margin. Ya. Contribution margin secara singkat dinyatakan sebagai perbedaan antara pendapatan penjualan dengan variable cost-nya. Ya. Jadi caranya adalah penjualan dikurangi semua variable cost. Itu disebut contribution margin. Ini dapat dihitung untuk keseluruhan organisasi atau produk lain tertentu atau daerah penjualan tertentu atau divisi tertentu. Jadi dapat digunakan pada agregat atau pada bagian-bagian tertentu dalam organisasi. Itu secara sederhana. Jadi dalam cara menghitungnya sederhana, ini contohnya bahwa kita lihat ada penjualan per unitnya 70, totalnya 700.000, variable cost yang 42, isi dari dua ini, per unit itu $28, total 280. Nah, kelebihan dari contribution margin ini, baik angka per unit sama angka total ini dapat berhubungan, karena angka per unit tinggal dikalikan jumlah unit yang dijual, itu sama dengan angka total. Ya. Itu yang kita sebut contribution margin. Kita akan membahas penggunaan direct costing pada dua penggunaan. Yang pertama untuk internal, yang eksternal. Pada internal kita akan lihat 4 hal untuk profit planning, product pricing, decision making, sama cost control. Pada eksternal kita akan membahas untuk biaya persediaan, ya, cost of inventory, penentuan income, sama pelaporan eksternal. Kita akan coba lihat satu persatu. Untuk penggunaan internal. Nah, penggunaan internal direct costing ini akan sangat bermanfaat apabila fixed cost tidak begitu besar dan sangat bervariasi apabila dibebankan karena tingkat produksinya bervariasi. Jadi kalau tingkat produksi sangat bervariasi, kemudian fixed cost-nya relatif tidak begitu besar, maka direct cost ini sangat bermanfaat dalam membantu manajemen mengelola bisnis. Tetapi dengan adanya otomasi, maka fixed cost ini semakin bertambah, ya, semakin besar. Dan bahkan bisa jadi di masa depan direct cost itu atau variable cost tidak begitu besar dan mungkin bisa saja nol, ya. Nah, dalam hal seperti ini maka sebenarnya tidak ada gunanya untuk menggunakan direct cost. Nah, pendekatan untuk situasi di mana porsi dari fixed cost itu besar, itu akan kita bahas ketika kita menggunakan activity based costing. Mari kita bahas bagian pertama, direct cost sebagai alat untuk perencanaan laba. Jadi direct cost ini sangat penting dalam manajemen karena dia bisa bermanfaat dalam situasi tertentu, ya. Jadi misalnya apabila perusahaan mendapatkan special order atau ada keputusan-keputusan operasional tertentu. Dengan memisahkan antara variabel cost dan fixed cost dan dapat menghitung contribution margin, maka direct costing dapat membantu menganalisis hubungan antara biaya, volume, dan laba. Direct costing membantu mengidentifikasi data yang relevan untuk break-even point, menghitung rate of investment, contribution margin setiap
segmen dari penjualan dan tentu saja total profit pada volume tertentu. Direct costing itu juga dapat membantu manajemen dalam mengevaluasi perubahan volume terhadap perubahan laba, perubahan dalam sales mix terhadap perubahan laba, make or buy decision atau pembelian equipment baru. Ya. Nah, pemahaman akan out of pocket cost atau fixed cost dan contribution margin membantu manajemen dalam menghitung profitabilitas produk, pelanggan, daerah penjualan, dan sebagainya. Kita bahas satu persatu. Direct costing sebagai alat untuk product pricing. Ya. Di dalam pasar yang kompetitif, harga ditentukan oleh supply dan demand. Biasanya, harga yang optimal bagi perusahaan adalah apabila nanti total revenue-nya melebihi total cost. Nah, total revenue dan cost ini sangat terkait dengan volume. Ya. Di sini, tentu saja sepanjang tambahan revenue-nya paling tidak sama dengan tambahan cost, atau yang kita sebut marginal revenue sama dengan marginal cost, maka itu saat di mana kita mendapatkan yang disebut volume di mana profit menjadi maksimal. Ya. Dan harga pada volume yang ini kita sebut harga yang optimal karena kita mendapatkan profit yang tertinggi dari semua kemungkinan volume yang ada. Ya. Nah, bagaimana jika kita mencoba bersaing dengan pasar? Karena misalnya apabila harga kita turunkan, kuantitas dapat naik, ya. Atau sebaliknya. Nah, sepanjang ketika harga diturunkan, kuantitas naik, kemudian secara total tambahan revenue-nya lebih tinggi daripada total tambahan cost-nya, maka strategi itu dapat dijalankan. Atau sebaliknya, ketika diturunkan juga sama. Jadi dengan demikian, apabila kita tahu dengan menggunakan direct costing, kita dapat melakukan manipulasi harga dan kita dapat menentukan kira-kira kuantitasnya berapa, sehingga kita dapat mencapai tadi yang disebut harga yang optimal, ya, yang memaksimalkan laba. Dalam situasi di mana perusahaan memerlukan memberikan harga pada produk yang banyak, yang lebih dari satu, maka yang harus kita dapatkan dari konsep ini bagusnya adalah sepanjang produk itu akan menambah margin kontribusi, maka laba akan bertambah. Ya. Sehingga direct costing ini bisa membantu untuk menghitung strategi mana pada produk mana yang akhirnya bisa menambah margin kontribusi, karena pada akhirnya dia akan menambah laba. Mari kita bahas direct costing untuk mengevaluasi profitabilitas dari berbagai produk. Nah, direct costing dirancang untuk meningkatkan kegunaan laporan rugi laba untuk manajemen. Persoalan pada absorption costing adalah ada alokasi secara arbiter fixed manufacturing cost, sehingga hubungan antara cost dengan revenue menjadi kabur. Nah, alokasi ini tidak ada dalam direct costing karena yang dibebankan atau yang dikaitkan dengan produk atau lini produk itu jelas, dan ini dapat membuat laporan keuangan lebih mempunyai arti atau dapat dipahami. Kita ambil contoh misalnya kita menggunakan pendekatan contribution margin untuk membuat laporan rugi laba. Di sini kita ada 3 produk, ya, produk A, produk B, dan produk C. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau kita hanya masukkan semua variabel, karena cost of goods sold ini yang variabel saja, ini variabel kemudian dikurangi variabel marketing dan expenses, maka diperoleh untuk produk A itu memberikan margin kontribusi 360.000, yang B 312.000, dan yang C hanya 6.000. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa produk A dan B sangat memberikan kontribusi margin, dan produk C sudah tidak ada margin kontribusinya. Jadi dari sini kita sudah memproduksi atau menjual produk C di mana marginal revenue-nya di bawah marginal cost, sehingga mestinya produk C ini tidak kita
jual atau kita produksi. Nah, kemudian ditambah lagi dengan alokasi fixed cost ya, maka diperoleh lebih itu lagi. Tetapi sebenarnya ini tidak bisa kalau kita ingin buat misalnya karena dia traceable dapat ditelusuri, mungkin bisa kita kaitkan ke masing-masing produk. Tetapi dari sini saja sudah negatif, tentu saja dengan ditambah semakin negatif lagi. Jadi ini semakin mendukung bahwa produk C tidak produktif. Kemudian fixed cost-nya dapat kita yang tidak bisa kita telusuri, kita gabungkan di sini ke dalam satu akun. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa manajemen bisa memahami produk mana yang sebenarnya memberikan margin kontribusi dan memberikan keuntungan dan produk mana yang sebenarnya merugikan. Kegunaan itu akan kegunaan dari laporan rugi laba tadi akan meningkat karena kita bisa tahu produk mana yang memberikan margin kontribusi yang terbaik, dan apabila ditambah dengan fixed cost yang memang dapat traceable ke masing-masing produk, maka kegunaannya akan semakin meningkat. Nah, di sini produk yang tidak memberikan kontribusi kepada common cost ya, recovery atau menutup common cost seperti produk C karena sudah negatif, ya harus dilakukan tindakan. Sebaiknya memang tidak perlu diproduksi kecuali ada alasan yang rasional ke sana. Misalnya ternyata orang yang mau membeli produk A sama B karena ada produk C. Jadi di sini mungkin ada beberapa produk yang dijual rugi oleh perusahaan untuk bisa meningkatkan penjualan pada produk yang sangat menguntungkan. Nah, sepanjang total tambahan keuntungan dari produk lain itu bisa mengcover kerugian pada produk C, tentu ini juga akan baik bagi manajemen. Direct costing dapat juga digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. Jadi dengan memasang direct costing ke dalam sistem, maka manajemen harus bisa mempelajari perilaku biaya dan mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, dengan demikian nanti biaya variabel yang direct itu dapat ditelusuri ke produk atau batch of produk. Sementara biaya tetap yang overhead itu tidak traceable. Walaupun di dalam full costing atau absorption costing atau tradisional itu seringkali dibebankan sebagai tarif fix. Jadi seolah-olah dianggap itu sebagai variabel, padahal tidak. Perusahaan dengan sistem atau struktur biaya yang kompleks dan produk yang bermacam-macam mungkin perlu menggunakan activity based costing karena ada beberapa biaya yang terkait dengan volume, ada beberapa yang terkait dengan bukan volume, aktivitas-aktivitas yang dilakukan, yang digunakan untuk mengalokasikan overhead ke produk. Nah, ABC pada dasarnya adalah full costing konsep, di mana biaya fix dan variabel dialokasikan ke produk. Tetapi kita juga dapat memodifikasi activity based costing dengan menerapkan pendekatan direct costing, di mana biaya variabel dan biaya fix itu dipisahkan ya pada setiap cost pool, kemudian hanya membebankan biaya variabel kepada produk. Artinya yang traceable yang dapat ditelusuri itu dapat dibebankan ke produk, yang tidak traceable sebaiknya dikumpulkan ke dalam satu common cost yang nanti akan bersama-sama dengan profit yang diharapkan itu dapat di-cover atau dapat ditutupi dari kontribusi margin masing-masing produk. Nah, mengklasifikasikan produk ke dalam fix dan variabel dan semi variabel nanti juga dipisah akan memberikan kerangka kerja bagi akumulasi dan analisa cost. Informasi ini atau sistem ini dapat menjadi basis untuk mempelajari perubahan volume dan tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang direncanakan, misalnya untuk membuka pasar baru, ekspansi pabrik, atau pengurangan produksi, upaya promosi, dan sebagainya. Dan studi yang dilakukan dengan pendekatan membagi fix dan variabel memang dapat dicapai tanpa harus mengadopsi direct costing. Jadi bisa juga activity based costing, tapi kita membagi fix dan variabel. Memang pada direct costing sudah langsung kita bagi yang fix mana, yang variabel mana, tetapi tidak harus mengadopsi direct costing untuk bisa mencapai hal tersebut. Ya, jadi di sini kunci utamanya
bahwa dengan pendekatan tadi kita mengetahui ada fix dan variabel, kemudian kita bisa mempelajari bagaimana fungsi biaya, maka manajemen dapat memperkirakan berapa biaya di masa depan dan dengan cara itu dapat menentukan berapa profit dan bisa memilih proposal mana atau usulan aktivitas mana atau usulan strategi mana yang memang yang terbaik bagi perusahaan dengan mempertimbangkan berapa volume penjualannya, berapa biayanya yang berdasarkan volume tadi, dan berapa profitnya. Direct costing dapat juga digunakan untuk pengendalian biaya. Seperti yang kita pahami sebelumnya, direct costing menyebabkan perusahaan tidak perlu melakukan alokasi atas fixed cost, sehingga manajemen dapat fokus pada variable cost yang memang lebih bisa dikendalikan daripada fixed cost. Fixed cost dapat dikendalikan tetapi hanya jangka panjang. Dalam jangka pendek hanya variable cost. Dengan cara seperti ini, maka kita bisa tahu cost drivernya ya dari apa, kemudian biaya variabelnya apa, biaya fixnya apa, baru kemudian kita menentukan siapa yang bertanggung jawab atas cost tadi. Dengan memahami perilaku biaya, responsibility atau tanggung jawab atas biaya, maka variance report yang kita pelajari sebelumnya dapat disiapkan dan didistribusikan kepada manajer yang bertanggung jawab. Jadi, walaupun tidak menjadi prerequisite untuk suatu sistem akuntansi yang efektif, ya, responsibility accounting efektif, tapi direct cost dapat mendukung pengembangan sistem responsibility accounting dan reporting yang efektif. Sekarang silakan mengerjakan question 1-5, exercise 1 dan problem 1, chapter 20 buku Carter. Selamat mengerjakan. Mari kita bahas bagaimana menggunakan direct costing untuk pelaporan eksternal. Pendukung direct costing percaya bahwa memisahkan biaya fix dan variabel dan melaporkannya masing-masing dengan direct costing akan menyederhanakan pemahaman atas laporan keuangan dan terutama rugi laba dan penentuan biaya kepada inventory. Nah, untuk hal ini apabila kita menggunakan direct costing dalam pelaporan eksternal, maka biaya tetap dan biaya variabel harus dipisahkan di masing-masing akun. Dan yang kita tahu itu pada factory overhead, jadi akan ada dua akun, factory overhead variable cost, factory overhead fixed cost. Ini juga berlaku untuk nanti biaya variabel pada marketing maupun pada administratif bila ada. Ketika tarif overhead yang ditetapkan di muka digunakan untuk membebankan variable cost ke work in process, maka kita buat akun applied variable factory overhead. Perbedaan antara aktual sama applied itu adalah spending variance, ya. Jika standar costing digunakan, dan itu adalah controllable variance. Sementara fixed cost tidak dimasukkan, tidak dibebankan ke work in process dan tidak dimasukkan ke tarif FOH, dan nanti langsung dibebankan sebagai biaya tetap pada laporan rugi laba. Kita ilustrasikan, misalnya ini ada satu perusahaan QST Corporation yang memproduksi hanya satu jenis produk dengan kapasitas normal 20.000 per triwulan, sehingga totalnya 80.000. Variable cost standarnya untuk bahan $30, untuk labor $22, dan variable FOH $8. Fixed overhead dianggarkan 1,2 atau 30.000 per kuartal. Ya, kalau kita hitung tarifnya berarti $15 per unit dalam kapasitas normal kalau kita menggunakan absorption costing. Overhead dibebankan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Fixed marketing administratif 200.000, variable marketing expense $5 per unit, harga barang 100.000. Pada periode yang kita gunakan sebagai contoh, diketahui ada materials variance, labor variance, factory overhead variance yang controllable 15.000 kuartal 1, 9.000 kuartal 2, 14.000 kuartal 3, dan 17.000 kuartal keempat. Ya. Variance ini dianggap tidak material sehingga semuanya dimasukkan atau di-close ke cost of goods sold apabila absorption maupun direct costing digunakan. Jadi ini nanti asumsinya ya. Nah, sekarang
kita lihat bagaimana kalau kita gunakan full costing atau absorption costing dengan pendekatan standar costing. Sebelum itu, kita lihat di sini ada 4 situasi. Di kuartal pertama, yang diproduksi 20.000, yang dijual 20.000, dan yang direncanakan 20.000. Jadi antara yang direncanakan dengan yang diproduksi tidak ada volume variance. Kemudian pada kuartal kedua, yang diproduksi yang direncanakan 20.000, aktualnya 8.000, jadi ada volume variance sebanyak 2.000 unit ya, yang dijual tetap 20.000. Di situasi ketiga, antara yang direncanakan dengan yang diproduksi sama, tetapi yang dijual lebih rendah. Di situasi keempat, antara yang direncanakan dan diproduksi, ini ada volume positif 2.000, tetapi yang dijual hanya 18.000. Jadi di sini ada penurunan persediaan, ya. Kemudian ada kenaikan persediaan di sini, ya, dan ini juga ada kenaikan persediaan. Tapi di sini ada volume variance unfavorable, di sini ada volume variance favorable. Nah, kita lihat satu untuk absorption costing, ya. Penjualan tinggal kita kalikan dengan harganya, lalu kita hitung standar cost of goods sold, ya, termasuk fixed cost, berarti dia standarnya itu kalau kita lihat 30 ditambah 22, 52 ditambah 8, 60 ditambah 15 variable cost untuk full costing, jadi 75 per produk, ya. Kemudian kita masukkan controllable variance, kita masukkan volume variance karena kita anggap tidak material sehingga kita bebankan cost of goods sold, sehingga adjusted cost of goods sold pada actual costing sebagai berikut, dikurangi administratif dan marketing expenses-nya, ya, dihitung dari fix ditambah variabel tadi, variabel cost-nya untuk marketing itu $5 per unit, ya, 200 ditambah $5 per unit dikalikan penjualannya. Tidak ada varians di biaya marketing, ya, sehingga dapat operating income 185, quarter 1 161, quarter 2 146, quarter ketiga dan 173 di quarter keempat. Kemudian kita bisa hitung volume variance-nya sebagai berikut, ya. Yang fix kita anggarkan 300, lalu yang kita bebankan sesuai dengan tingkat produksi, sehingga di sini tidak ada volume variance, di sini volume variance unfavorable, ya, karena kita memproduksi lebih sedikit daripada yang kita rencanakan, sementara di kuartal keempat sebaliknya favorable. Kemudian untuk direct costing, cara perhitungannya sebagai berikut. Ya. Kita masukkan sales, kemudian hanya variabel cost of goods sold, ya, berarti 60 per unit dihitung, lalu kita masukkan volume variance yang memang dari variabel, ya, controllable variance maksudnya yang variabel kita masukkan sehingga kita peroleh adjusted variable cost of goods sold. Kemudian kita dapatkan contribution margin gross, ya. Kemudian kita kurangi dengan variabel administratif sales marketing expense, kita peroleh contribution margin net. Kemudian kita bebankan fixed cost di sini, fixed marketing 200, ya, tidak ada ini yang lain karena dia hanya volume, sehingga diperoleh di operating income di kuartal pertama 185, kuartal kedua 191, kuartal ketiga 116, dan di kuartal keempat 113. Jadi di sini ada perbedaan, ya. Di periode pertama, kuartal pertama 185, di kuartal kedua absorption costing melaporkan lebih tinggi 30.000, ya. Kemudian di kuartal ketiga turun berbeda, ya, minus 30.000.
kemudian di kuartal keempat turun 60.000. Ya. Nah, kita perlu menjelaskan dari mana perbedaan tadi. Sekarang kita analisis apa yang menyebabkan operating income pada full costing dan direct costing berbeda. Ini perbedaannya terutama akibat perbedaan dalam menentukan cost dari inventory, baik beginning maupun ending. Pada full costing atau absorption costing kita menggunakan angka 75, sementara pada direct costing kita menggunakan angka 60. Nah, kita lihat di kuartal pertama, 3 bulan pertama, yang diproduksi 20.000, yang dijual 20.000, sehingga tidak ada perubahan pada persediaan. Nah, karena tidak ada perubahan pada persediaan, maka perbedaan di antara keduanya 0, karena tidak ada kenaikan persediaan dari absorption costing, sehingga tambahan ke persediaan 0, lalu pada direct costing juga sama. Di kuartal kedua, yang diproduksi 18.000, yang dijual 20.000, sehingga ada penurunan persediaan sebesar 2.000. Akibatnya apa? Akibatnya pada absorption costing ada penurunan inventory sebesar 150.000, pada direct costing 120.000, sehingga netnya ada selisih di antara keduanya sebesar 30.000. Dalam hal ini, yang direct costing melaporkan laba lebih tinggi 30.000 daripada absorption costing. Pada periode berikutnya, yang diproduksi 20.000, yang dijual 18.000, sehingga ada kenaikan persediaan sebesar 2.000. Ya. Dan ini kelihatan ending inventory kurang beginning ada kenaikan ke persediaan 150, sementara pada direct costing hanya 120. Dengan demikian, sekarang terbalik. Operating income pada absorption costing lebih tinggi 30.000 daripada pada direct costing. Pada periode keempat, yang diproduksi 22.000, yang dijual sebanyak 18.000, sehingga ada kenaikan 4.000. Ya. Ketika kenaikan 2.000 ada perbedaan 30.000, maka kenaikan 4.000 ada perbedaan 60.000. Perbedaan lain juga ketika melaporkan ending inventory, karena pada full costing fixed cost dimasukkan dan variable costing atau direct costing itu fixed cost tidak dimasukkan. Jadi di sini kalau kita hitung, di kuartal 1 ada ending inventory 4.000, kuartal 2 2.000, kuartal ketiga 4.000, kuartal keempat 8.000. Kalau berdasarkan full costing, maka inilah angka ending inventory-nya, 300.000, 150.000, 300.000, dan 600.000. Sementara pada direct costing, angkanya 6.000, 30.000, 60.000, dan 120.000. Perbedaan operating income pada absorption costing dan direct costing dapat juga ditunjukkan dengan cara berikut. Kita tentukan apakah ada kenaikan atau penurunan persediaan ya pada setiap quarter. Ketika unit yang diproduksi sama dengan yang dijual, maka tidak ada perubahan persediaan. Pada periode 2 ada penurunan persediaan, periode ketiga keempat ada kenaikan persediaan. Kemudian kita kalikan dengan fixed overhead rate, maka kita peroleh perbedaan tadi. Di sini di kuartal kedua absorption costing lebih rendah 30.000, kemudian pada periode ketiga lebih tinggi 30.000, dan pada periode keempat lebih tinggi 60.000. Nah, besarnya fixed cost yang dibebankan ke persediaan tidak hanya karena perbedaan tadi antara yang diproduksi yang dijual, tetapi juga tergantung pada model costing persediaan. Ya. Jadi dalam hal ini, ketika di periode 4 operating profit itu lebih besar pada absorption costing dibandingkan standard costing karena kita memproduksi kuantitas lebih banyak daripada yang dijual. Ya. Demikian sebaliknya pada periode kedua, di mana yang dijual lebih banyak daripada yang diproduksi, maka situasi sebaliknya. Ini konsisten dalam dua situasi. Yang pertama, ketika kita menggunakan standar costing dan biaya standar tidak berubah.
Yang kedua, kalau perusahaan menggunakan LIFO inventory method. Apabila perusahaan menggunakan FIFO atau average, maka perubahannya, efeknya akan berbeda dan tergantung pada besarnya dan arah dari perubahan harga tadi. Kita tidak bahas lebih lanjut karena tidak menjadi bagian dari pembahasan untuk bab ini. Nah, kemudian dalam kasus kita hanya mengilustrasikan untuk finished goods saja. Bagaimana jika ada work in process? Tentu saja harus diperhitungkan berapa perbedaan fixed cost yang dibebankan ke persediaan tadi, ya, terutama work in process. Dan kalau biasanya juga untuk memudahkan nanti, biasanya volume variance akan ditunda pada neraca setiap quarter dan baru nanti diproses, diexpense-kan pada akhir tahun. Dan itu untuk memudahkan nanti merekonsiliasi perbedaan dari operating income. Nah, seperti yang dikemukakan sebelumnya, manajer sangat senang dengan direct costing karena bisa menunjukkan hubungan antara perubahan penjualan dengan perubahan biaya. Ya. Jadi bisa tahu bagaimana biaya bervariasi, contribution margin berapa. Lalu pengaruh dari volume produksi terhadap laba dapat dihilangkan. Ya. Memang ide untuk membebankan overhead, terutama fix ke inventory itu kelihatannya cukup logis di awal. Tetapi ketika inventory akhir dari periode sebelumnya menjadi inventory awal daripada periode berikutnya, maka perbedaan tadi atau keuntungan tadi tidak saling menghapuskan. Gitu ya. Nah, hasil dari periode ke kuartal ketiga dan keempat pada absorption costing itu merupakan contoh yang baik tentang pengaruh memproduksi dalam volume besar sehingga menunda fixed cost ya ke periode berikutnya. Ya. Tetapi nanti di periode berikutnya ketika persediaan turun, maka semua penundaan tadi akan dibebankan lagi kepada income sehingga bisa saja income itu naik di satu periode hanya karena strateginya memproduksi lebih banyak. Lalu kemudian ketika pada periode berikutnya produksi berkurang, maka dia akan membalik kasusnya dengan lebih rendah. Nah, dengan direct costing, efek yang seperti itu dapat dihilangkan sehingga manajemen fokus pada memproduksi sesuai dengan kebutuhan, tidak berusaha menggunakan taktik untuk memproduksi lebih banyak dalam rangka untuk melihat kinerjanya pada suatu periode tertentu kelihatan baik. Apakah direct cost dapat digunakan untuk pelaporan eksternal? Profesi akuntansi tidak mempertimbangkan bahwa itu konsisten dengan GAAP untuk external reporting. Kalau kita lihat posisi itu pada Accounting Research Bulletin yang menyatakan bahwa basis untuk cost dari inventory adalah semua cost yang terjadi sampai barang itu siap untuk dijual atau dalam kondisi pada lokasi yang siap untuk dilakukan penjualan. Jadi tidak boleh mengecualikan semua biaya overhead dari inventory cost karena itu dipandang tidak sesuai dengan GAAP. Nah, beberapa pendukung dari direct cost menyatakan yang dimintakan mengecualikan semua. Kalau mengecualikan sebagian tentu saja masih dapat diterima. Tetapi ini juga tidak diterima oleh profesi akuntansi karena memang pada dasarnya yang dimaksud semua itu bukan berarti mengecualikan sebagian, tapi harus semua. Walaupun pada diskusi sebelumnya, buletin ini menyatakan juga bahwa biaya-biaya terkait dengan idle capacity, excessive spoilage, double freight, dan sebagainya yang dipandang abnormal, itu dapat dibebankan sebagai biaya daripada ke inventory cost. Tetapi sampai sekarang posisinya adalah tidak mengakui direct costing. IRS atau pajak Amerika, otoritas pajak Amerika juga tidak membolehkan direct costing, mengharuskan full absorption costing method. Posisi SEC sama, karena SEC mendukung apa yang diterapkan oleh profesi akuntansi. Jadi kalau
perusahaan menggunakan direct costing, maka harus menyesuaikan pelaporannya ke dalam bentuk absorption costing. Ya, jadi boleh menggunakan direct costing dalam akuntansinya, tetapi pada akhir periode harus melaporkan ke absorption costing. Nah, karena perusahaan tidak ingin, kecuali perusahaan merasa bahwa biaya untuk menjalankan direct costing itu akan melebihi absorption costing, karena pada direct costing harus ada proses mengkonversi dari direct costing jadi absorption costing. Mungkin perusahaan perlu berpikir 2-3 kali untuk menerapkan direct costing. Yang pasti itu dapat diterapkan apabila memberikan manfaat lebih baik daripada biayanya. Sekarang silakan mengerjakan question 6, 7, dan 8, exercise 2 dan 3, problem 2, 3, dan 4, chapter 20 buku Carter.